Baik, assalamualaikum, selamat malam Pak Agus, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, selamat malam. Alhamdulillah, kabar baik Bu. Ya, baik, kira-kira, apa pembahasan hari ini? Adakah yang bisa, saya bantu untuk hari ini? Begini Bu, saya berniat ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, gitu Bu. Iya iya, bagus sekali itu Pak Agus, mengembangkan kompetensi dalam kelas. Nah jadi, coba Bapak ceritakan kira-kira apa tujuan yang ingin dicapai dalam mengelola kompetensi atau meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin Bu menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Ya. Oh iya Pak. Jadi berarti Bapak ingin pembelajaran agar tetap mengelola kelas senyaman mungkin ya, sehingga tercipta kelas yang kondusif. Seperti itu Iya Bu, mungkin Pak. iya Bu, Ya. benar sekali Bu. Saya ingin sekali melakukan hal itu Bu. Ya. Iya Pak, nah sejauh ini kan Bapak sudah melakukan dan sudah melakukan tadi pembelajaran yang dapat tercipta kondusif kelas ya. Jadi di sini selanjutnya apakah yang menjadi yang ingin Bapak capai dalam apa yang ingin Bapak dalam apa tujuannya yang Bapak ingin capai maksudnya? Sejauh ini Bu, yang pernah saya lakukan, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif, begitu Bu. Ya. Jadi menurut Bapak kira-kira apa yang menjadi tantangan dalam hal ini? Saya masih kesulitan Bu untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Ya. Nah, selanjutnya apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang saya butuhkan itu strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Mungkin kira-kira seperti itu strategi yang saya butuhkan. Ya. Nah, selain karena sudah ada strateginya, jadi nah sekarang apa yang Bapak butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa kira-kira tujuan yang ingin dicapai? Kalau saya Bu, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran itu ya Bu ya. Jadi itu mungkin yang ingin dituntaskan itu Bu. Oh, ya baik. Ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas strategi mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Oh iya Bu, iya, iya, iya. Ya. Nah, jadi di sini pertama-tama memahami penyebab siswa suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Nah, misalnya mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian, atau masalah lainnya menurut Bapak, kira-kira apa penyebabnya untuk siswa di kelas Bapak seperti itu? Kalau saya pikir karena mereka tidak memahami pelajaran itu Bu. Ya, jadi jika demikian, menurut Bapak, apa sebaiknya guru lakukan agar siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran Bapak? Saya perlu memberikan
penjelasan materi dengan lebih jelas dan menarik kepada siswa, dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Ya, ya, baik Pak. Jadi selain dari metode pembelajaran yang bervariasi, nah sekarang apakah ada selain dari itu yang Bapak lakukan? Mungkin saya perlu membuat keyakinan kelas kayaknya Bu, dan juga memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak berbicara, kemudian memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam atau mendengarkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Mungkin seperti itu. Ya, baik Pak. Nah, jadi bagaimana Bapak mengatasi atau apakah bagaimana memberikan pencerahan mengenai masalah yang Bapak hadapi? Saya sudah memiliki gambarannya sedikit Bu, tentang masalah tadi Bu. Sudah ada gambaran sedikit Bu. Ya. Baiklah. Nah, sekarang rencana Bapak mengimplementasikan beberapa strategi, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi apa pengimplementasiannya seperti itu? Kalau menurut saya Bu, mungkin langkah pertama saya menyusun materi yang dapat menarik minat siswa agar mereka bisa lebih fokus lagi dalam belajar. Kemudian saya akan mempelajari metode-metode yang lebih bervariasi lagi agar proses pembelajaran di kelas mungkin lebih hidup dan tidak membuat jenuh siswa. Ya. Gitu. Iya Pak. Jadi baik, kira-kira tidak adakah kerjasama dari sekolah maksudnya Pak? Seperti itu. Adakah kerjasama yang bisa mengatasi masalah ini? Ada Bu, ada beberapa teman yang bisa saya ajak bekerja sama, dalam hal ini mungkin Ibu Ratna atau Pak Muhammad Nur bisa Bu, bisa saya ajak kerja sama Bu. Ya, kira-kira rencana Bapak kapan kira-kira ingin melaksanakan pertemuannya? Secepatnya Bu, karena saya pikir kegiatan pembelajaran kan setiap harinya berlangsung, jadi ini lebih cepat, lebih baik Bu untuk dilaksanakan, begitu Bu. Ya, baik. Nah, rencana ke depannya yang membuat Bapak yakin kalau Bapak akan berkomitmen untuk melakukan hal tersebut. Adakah komitmennya? Iya Bu, insya Allah saya berkomitmen menjalankan kegiatan tersebut, mengingat apa yang menjadi tujuan awal saya tadi, yaitu untuk menciptakan kelas yang kondusif dan efektif Bu. Jadi berangkat dari situ insya Allah saya akan komitmen Bu untuk menjalankannya. Iya, baik Pak. Nah, silakan Bapak melakukan rencana aksinya dan pertemuan ini Bapak sudah mampu menemukan titik terang dari permasalahan dan kapan-kapan kita ketemu lagi ya Pak. Dan saya ingin mendengarkan cerita Bapak setelah melakukan rencana tadi. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya agak sedikit lega plong sudah berbicara dengan Ibu dan sudah ada gambaran mengenai apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya ini Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, baik Pak. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya saya lihat ini dari wajahnya Ibu ada masalah ini, kayaknya gelisah. Kenapa Ki Ibu? Ya nih Pak, uh, sedikit ada masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Oh, kira-kira
ada masalah apa, Bu? Bisa Ibu cerita? Ya, ini Pak, makasih Pak sebelumnya. Jadi, saya ada Iya. kendala sedikit Pak tentang, murid saya yang, begini Pak, malas datang ke sekolah. Mungkin dalam seminggu paling masuk cuma 2 hari. Jadi, Mmm, di situ Pak, sebulan biasa cuma hadir 1 sampai 2 kali. Memang ini anak Pak, saya juga tidak tahu bagaimana caranya hadapi. iya iya iya, seperti itu ya, Bu, ya. Apa Ibu sudah tahu alasan murid tersebut kenapa bisa malas datang ke sekolah? Ya, begitu Pak, saya sebetulnya sudah mencoba mencari alasan kenapa anak tersebut malas datang ke sekolah dan, dengan menanyai teman-temannya Pak, tapi saya masih kurang puas, jadi saya menghubungi orang tuanya karena, saya merasa tidak ada, jalan keluar kalau saya tidak pergi bertemu juga orang tuanya Pak, jadi Oh, begitu iya Pak, iya. iya. Jadi apa tujuan yang ingin Ibu capai dalam dari pertemuan ini, Bu? Iya Pak, jadi harapan saya setelah bertemu nantinya saya mempunyai solusi atas semua masalah ini Pak, sehingga saya bisa menentukan langkah-langkah dalam menyikapi masalah tersebut. Karena ini anak Pak sudah betul-betul bermasalah Iya ini di iya. sekolah. Eee, apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini menurut Ibu kira-kira? Paling tidak Pak, saya sudah menemukan solusi atau masalah yang membuat saya bingung ini Pak. Jadi artinya sudah benar-benar menemukan, solusi dari permasalahan ini setelah nanti akan bertemu dengan orang tuanya, Pak, mendatangi langsung. Oh, iya iya iya. Kalau misalnya kita berbicara, pakai skala angka, Bu, ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan Ibu itu? Mungkin masih skala rendah, Pak. Saya masih ada di skala 1 sampai 2 lah, seperti itu. Jadi saya benar-benar bingung ini, Pak. Saya juga tidak tahu kesempatan saya saat ini, bertanya pada wali kelas sebelumnya. Jadi saya bertanya sama wali kelasnya sebelumnya, Pak, karena maksudnya, apakah memang anak ini begitu sejak awal, apakah cuma pas sudah naik kelas, begitu. Iya, Begitu, Pak. saya yakin sebenarnya Ibu bisa. Pasti Ibu punya motivasi, dan kekuatan dari dalam diri Ibu. Kira-kira apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan ini? Saya, Pak, mempunyai kemauan besar untuk mengatasi masalah ini, Pak. Jadi artinya, saya selalu mencari referensi dalam menghadapi siswa yang malas bersekolah, dan saya juga, sharing dengan rekan-rekan, Pak, karena saya yakin juga mungkin saya tidak bisa menyelesaikannya kalau cuma sendiri. Jadi selain dari rekan-rekan sejawat, jadi orang tuanya juga, Pak, semua pokoknya saya mungkin bisa melibatkan semua orang karena cuma masalahnya ini anak yang satu, begitu. Wah, iya, mantap sekali itu, Bu, bagus sekali. Eee, nah, dari semua kekuatan yang Ibu punya, yang Ibu miliki, peluang mana yang kira-kira Ibu akan ambil ini? Kayaknya, Pak, saya akan mencoba semuanya karena saya saya coba dari segala arah ini, Pak, karena ini Bagus. masalahnya, seperti itu nih, Pak, iya, jadi saya coba pokoknya dari arah mana saja nih Pak, karena dimulai dari orang tuanya nih, dari rekan-rekan sejawat nih kasihan Iya, biar untuk selesaikan masalah ini Pak, betul-betul ingin mengatasinya secepatnya sebetulnya, luar gitu biasa, Pak. Bu. Iya, Eee, kira-kira ada hambatan atau gangguan yang mungkin, bisa menghalangi Ibu atau mengganggu Ibu dalam meraih tujuan ini, kira-kira ada kira-kira ya iya, hambatan atau kalau hambatannya Pak, ternyata memang ini anak dari faktor orang tua. Jadi itu orang tuanya Pak, jadi hasil penyelidikan saya kemarin, ternyata memang ini anak merupakan anak yang broken home. Maksudnya, dia ada masalah memang di rumahnya, Pak. Jadi orang tuanya ini cenderung cuek sama dia, tidak pernah kasih yang diperhatikan, jarang mendapatkan perhatian dari orang tuanya, Pak. Jadi, sehingga ini anak ya perbuatannya seperti inilah, dia jarang diperhatikan di rumah, Pak.
begitu. Jadi anak ini menjadi kurang motivasi, seperti itu, Oh, Pak. iya. Iya Iya. iya. Jadi Ibu sudah menemukan, eee, jadi bagaimana kira-kira Ibu mengatasi, masalah itu yang broken home-nya itu? Karena Ibu sudah tahu itu, kira-kira bagaimana cara Ata itu? Ya, begitu Pak, caranya mengatasi anak-anak yang broken home seperti ini. Karena saya tahu persis anak yang broken home itu butuh perhatian. Jadi karena mungkin saya tahu Pak anaknya kurang perhatian di rumah, jadi saya mencari bagaimana caranya saya lah memperhatikan kebutuhan siswa saya ini yang ada di hadapan saya, yang saya harus betul-betul perhatikan Pak. Jadi saya bisa memperhatikannya mulai dari A sampai Z. Maksud saya dari A sampai Z, Pak, dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Maksudnya biasa Pak ini anak juga kasihan, bahkan bajunya sudah sobek, bajunya sudah apa, kasihan datang ke sekolah. Jadi saya selaku gurunya Pak, mungkin saya punya tindakan karena saya sudah tahu kondisinya ini anak bagaimana. Bukan hanya mengalami kondisi broken home, tetapi kondisi ekonominya juga Pak. Jadi sebagai seorang guru, mungkin itulah tindakan kita sebagai seorang guru, memberikan perhatian lebih. Jadi anak ini setelah saya memberikan perhatian lebih kepada dia, jadi mungkin anak ini sudah merasa dan akhirnya nanti Pak akan rajin datang ke sekolah karena dia merasa diperhatikan di sekolah. Seperti itu Pak mungkin. Jadi kemarin Pak karena saya lihat bajunya robek dan saya selaku gurunya bisa bertindak pergi Pak membelikan baju. Jadi ini anak sudah merasa diperhatikan di sekolah. Jadi akhirnya mungkin semangat datang ke sekolah Pak kembali. Jadi saya bilang, Baik. "Nak, kalau memang bisa Mi semangat Pak menceritakan masalahnya di sama bu gurunya karena kemarin anaknya tertutup, tidak mau terbuka sama siapa saja." Iya, bagus sekali itu, Bu, luar Iya. biasa. Jadi apa yang Ibu lakukan ini sebenarnya sudah baik. Sekarang kira-kira apa rencana Ibu agar tujuan Ibu ini bisa tercapai? Ya, sepertinya saya tanya dulu Pak, teman-temannya supaya agar ada bahan nantinya saya mengkonfirmasi dengan pihak orang tuanya juga Pak. Jadi saya Oh, iya. tetap mengkonfirmasi bagaimana kondisi anak ini. Betul-betul saya tanyakan sama orang tuanya Pak, karena ternyata ini anak bukan lagi apa, orang tuanya juga sudah single parent Pak, sudah Mmm, istilahnya sudah tidak mempunyai ayah. iya, Jadi iya, cuma ada ibunya saja, Pak. Jadi ya itulah kondisinya. iya. Bagus sekali rencana Ata, Bu, rencana sangat bagus. Mana yang akan menjadi prioritas Ibu rencana ini? Mana yang akan menjadi prioritas Ibu rencananya? Yang menjadi prioritas utama itu, Pak, ya tentu kepada terkait anak-anaknya ini, Pak. Tetap sama anaknya yang menjadi prioritas utama. Ya, jadi nantinya saya tetap mengkonfirmasi pihak orang tuanya. Oh, iya, iya. Eee, apa ada jangka waktu yang Ibu tetapkan terkait rencana ini? Kalau masalah seperti ini, Pak, tapi mungkin lebih cepat lebih baik dihadapi. Oh, Karena iya, iya. kalau kita tunggu-tunggu nanti akan berlanjut terus, Oh, seperti iya. itu, Pak. Apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini kira-kira? Saya memperlakukan murid saya ini menjadi anak yang lebih baik, Pak, dan agar tetap merasa diperhatikan di sekolah dan mudah-mudahan anak ini bisa berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan dan bakatnya. Karena saya yakin setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Iya, Bu, iya, iya. Apa komitmen Ibu, terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan ini? Apa komitmen Ibu? Komitmennya Pak, karena saya tadi dari angka 1 sampai angka 2. Jadi saya Oh, ingin iya, karena tadi ada skala penilaiannya Pak dari angka 1 sampai 8, mungkin saya akan berusaha mencapai angka yang lebih tinggi lagi. Misalnya saya sudah bisa mencapai grade 8, seperti itu. oh, Mungkin luar biasa. grade-nya sampai Luar 10 biasa sekali, Bu, luar Pak, biasa iya. sekali. Semoga bisa tercapai, Bu. Saya Eee salut dengan komitmen Ibu ini. Kira-kira ada yang bisa bantu Ibu menjaga komitmen ini? Siapa tahu ada yang bisa membantu eee, Ibu? iya Pak, jadi setiap hal yang ini tetap saya menaruh perhatian, menaruh
perhatian kepada murid saya dan tetap berkali-kali beliau menanyakan bagaimana kehadiran perkembangannya. Jadi di sini Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat dan semua warga sekolah tetap menanyakan karena setiap ada masalah seperti ini kami mengatasinya secara berkolaborasi. Jadi tidak pernah mengalami masalah kita atasi secara sendiri. Meskipun selaku wali kelas tetap mempunyai komitmen menjaga hubungan baik dengan mitra baik dari orang tuanya karena kita kita yang hadapi secara langsung Pak. Jadi mungkin harus bagaimana lebih memberikan perhatian kepada siswa ini. Jadi yang namanya kita punya komitmen, tetap mempunyai komitmen dan setiap ada masalah kita bicarakan secara bersama-sama. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Jadi bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Apa ada tindak Iya. lanjutnya? Jadi saya akan segera membuat timeline. Jadi setiap kegiatan saya akan mengikut sertakan siswa saya ini. Jadi dan tetap berbincang-bincang bagaimana masalahnya seperti itu. Oh Dan iya, iya. baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang-bincang sampai sejauh ini. Iya, Bu, iya, iya. Saya juga banyak mendapat pelajaran dari sesi bincang-bincang ini, Bu. Dari sesi coaching kita kali ini, semoga apa yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan juga bisa mencapai tujuan yang diharapkan ya, Bu ya. Iya, Pak. Baik. Ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak, Pak, atas waktunya untuk berbincang-bincang ini dan sangat bermanfaat buat saya, Pak. Terima Iya, kasih. sama-sama Bu, sama-sama Bu. Iya, Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, saya izin dulu.